kita lanjut ya guys ya. Ini kita lanjut dulu karena sebenarnya tadinya mau pas mepet maghrib ya, tapi gue takutnya terlalu buru-buru gitu loh, sampai akhirnya kan kurang enak aja gitu bernarasinya ya guys. Anjay. Oke, jadi ini sekalian aja karena jalannya bagus. Tadi gue udah beberapa kilometer nih, nih gue lagi di ini ya, daerah Wangon. Nah, Wangon ini agak sedikit naik turun ya sebenarnya si medannya gitu, tapi jalannya bagus. Gue suka Wangon, buat ngetek lagi. Ngecek motor juga oke gitu. Ya, biar kalian merasakan sendiri suasana touring ya daerah Jawa gitu, terutama buat kalian yang mau ke Cilacap. Wangon ini bisa jadi solusi sih karena jalannya enak gitu. Nah, Lumbir ya, namanya Lumbir. Mungkin kalian lebih familiar kalau udah lebih spesifik ya kalau gue nyebutin Lumbir ya. Nah, Lumbir nih kalau sore gini enak ya, suasananya tenang, adem gitu. Kalau siang panas, kalau malam kalau memang kalian nggak prima-prima banget motornya, gue saranin nggak malam ya lewat sininya, karena mungkin penerangannya nggak sebanyak itu gitu. Apalagi nanti di atas ada air autan ya. Gue juga berharap ngelewatin Lumbir ini bisa secepatnya ya. Pokoknya nggak ngelewatin azan aja. Toh. Oh kan, pelan-pelan. Ada apa ini? Arak-arakan ya. Oh, ada apa ini Pak? Oh, ada tajil. Oh, tajil gratis dari adik-adik. Ya, wow, tajil Pak, tajil. Oh, gue pengen ST, coba bisa nggak ya? Milih gitu. Ini ke mbaknya, kolak. Oh iya Ibu, makasih banyak. Alhamdulillah ya Allah, dikasih ya kita ya buat berbuka. Simpan dulu sini, Cok. Sip. Nah, borong ya. Makasih Ibu semuanya. Ini kayaknya dari sekolahan ya guys ya. Alhamdulillah gua buat berbuka ya. Syukur alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ya. Tapi kayaknya sayang kalau misalkan di situ takutnya jatuh ubrah-abreh nanti. Bentar ya, kita kondisikan dulu ya yang oke gitu posisinya. Nah, oke, kita lanjut. Ya, jadi harapan gua keluar Lumbir ini setelah sebelum maghrib gue udah selesai dari Lumbir ini ya. Oke, lanjut ya. Kita tadi bahas sampai mana ya, intinya ini karena treknya seperti ini, gue pingin sekalian ngasih experience touring karena ini cukup mewakilkan ya trek-trek ini. Karena takutnya nanti ketika gue lagi ada di daerah Jawa Barat, di apa itu ya namanya ya, gue lupa lagi. Tadi ingat sebelum mau ngomong, pas mau diucapin lupa. Ada itu di ya daerah yang mau ke Garut perpisahan itu loh. Aduh, gua lupa ya. Di situ kan jalannya bagus ya. Nah, itu tuh nggak bisa terwakili, takutnya nanti kalau udah malam cahaya kurang oke, ya nggak enak juga kan. Nah, kalau ini kan kita masih cahaya masih oke, walaupun si Ogut ya sudah karunduh gitu ya. Tuh bisa kalian lihat sendiri, aman ya. Bahkan ini sorry abannya ban kurang lah ya gitu. KW kalau nggak salah ya mereknya, bukan di RC, tapi ya looksnya oke lah ya, macam-macam brand itu. Nih oh, gua rada naik tuh. Oke, untuk tenaga dia masih good. Gua udah top gear juga. Kayaknya ada sekitar 80-an ini deh. Oke, tenaganya masih oke. Set. Sip. Oke, untuk belok juga masih good ya. Tuh kan, seru. Motor-motor kecil gini tuh kalau manuvernya kecil aja kayak manuver gede gitu. Ini seru ya. Kita akan coba menyalip lagi. Kasih rifting kanan dulu ya. Oke, top gear depan. Oke, sip. Slowly but sure ya kawan-kawan. Ini udah ya, set.
oke juga. Ya itu tadi gua bilang, karena presisi ini penting ya buat motor tuh. Kalau masih center gitu enak gitu. Ya kalian bisa nikmatin sendiri lah. Gua jujur enjoy juga kok bawanya gitu. Tidak merasa ini sebagai motor keluaran 90-an. Sih layak banget lah dipakai, ternyata Astrea itu nyaman ya. Apa ya sebutannya, apakah ini C series ya? Ya tipe-tipe ini emang enak sih mesinnya. Mesin kecil. Lumayan ya ternyata. Gue pikir enggak sehaus itu. Ternyata setelah dijalani tadi berkeringat karena gue biasa di Jawa Barat, ini di Jawa Tengah cuacanya beda ya. Di sini lebih panas. Tapi ini daerah Lumbir nih termasuk agak tinggi dikit deh. Ini udah adem nih, udah mulai ada hawa-hawa gunung sedikit. Nah ini Supra X. Kalau Jawa nggak tahu ya, I don't know why gitu. Kalau teman-teman di Jawa tuh suka bilang Supra X gitu. Padahal namanya Supra X gitu. Mereka bilang Supra X gitu. Aduh. Bensin juga kayaknya belum ada bau-bau turun ya, masih stabil. Kan waktu gua ngambil jamet itu lewat Lumbir juga, tapi udah malam itu, agak sedikit syahdu ya. Nanti sisanya mungkin akan ngebahas tentang konsumsi bahan bakarnya. Kita belum ke pom bensin, mungkin nanti di akhir lah seberapa boros kasih Astrea ini. Tapi experience-nya ya sejauh ini ya, sampai sejauh ini masih belum terlalu jauh sih, baru 10 atau 15 kilo dari tempat itu. Ini 20 kali ya. Aman, nyaman, nggak banyak keluhan juga, oke lah. Tuh kan sepi lagi mesinnya kan. enak pakai Astrea tuh enak ya teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin jadiin monster maaf guys, ini benar-benar suasana bulan puasa yang ini. Aduh, aus guys, aduh, tapi gak boleh bilang gitu, astagfirullahaladzim. Enggak ya, kita kuat. Seru sekali tuh kan. Jadi buat kalian para pemula yang pingin untuk punya motor-motor culture ya, kalau orang-orang bilang zaman sekarang tuh culture, mungkin Astrea ini bisa jadi salah satu pilihan kalian untuk berculture ria ya, tanpa kalian sibuk dengan biaya ini itu. Karena perawatan dari Astrea ini nggak begitu mahal, mesinnya juga bandel, nggak ririwit lah ya kalau bahasa Sundanya mah, itu kan set. Ini agak tajam nih. Enak. Serius, enjoy banget. Wah, iya sih. Kan set. Kita ambil agak melebar. Oke. Hap. Oh. Kayaknya gue juga mulai jatuh cinta ya sedikit banyak sama motor Astrea ini. Cuman ini apa ya, kalian juga harus perhatiin, walaupun enak, motor Astrea ini masih apa ya, tromol ininya, apa namanya, pengeremannya masih tromol, belum apa namanya, belum cakram yang asli ya. Walaupun di luar sana banyak yang convert ke cakram, tapi aslinya tromol. Kebetulan yang gue ini masih asli dan masih tromol. Jangan harap ngerem sekarang berhentinya sekarang juga gitu ya. Ini agak sedikit mundur ya. Tapi nggak Senin Kamis banget lah, masih oke lah. Nih gue masih berani lah mepet-mepet segini. Gila enak banget. Vibes-nya ya bener-bener deh. Kalau motornya sehat tuh kita enjoy aja gitu pakainya tuh.
Nah ini nih kenapa gue bilang Lumbir nih enak ya. Dia treknya kayak gini. Ini masih ada yang sedikit lebih ekstrim ya, daerah depan sana itu udah mulai kayak agak sedikit hutan gitu lah. Ini kan masih ada pemukiman ya, depan sedikit udah hutan. Mungkin gue bakal still untuk record, nanti gue potong aja karena lumayan ya. Ini aja udah 13 menit sendiri. A few moments later. Oke. Kita lanjut ya boy oh boy ya. Kenapa gua lanjut videoin ya, ini sudah hampir jam 5. Ditambah gue juga pingin sedikit nge-review perihal motor ini di daerah tanjakan. Jadi tadi gua habis dari daerah yang landai ya. Di landai itu gigi 4, kecepatan 60, 70, 80 dia masih enak ya, nggak ada masalah. Nyaman lah. Dari tadi juga gua anteng banget pakai gigi 4 ya perasaan. Ya top gear ya, dari tadi pakai top gear karena emang senyaman itu. Enggak yang terlalu kencang banget, enggak yang pelan-pelan banget yang ngeden gitu, enggak. Bener-bener enak loh. Dari tadi gua hampir terus pakai gigi 4 gitu. Kalau Vespa biasanya gue pakai 3, kalau apalagi kalau nanjak gini. Nah ini gue mau nyoba, ini kan lumayan ya, agak nanjak gitu ya. Set, set, apakah dia masih oke? Oh masih oke ternyata, masih oke guys. Nah ini kayaknya harus turun gigi 3 ya, tuh. Masih oke lah ini. Oke. Nah ini jalan gunung yang gue ceritain. Kan penerangannya nyala-nyala enggak ya gitu, tergantung moodnya mereka aja. Nah ini Supra X yang tadi nih. Oke, nggak ada masalah. Ini gigi 4 loh padahal. Tapi ini lagi ya gigi 3 ya. Set. Dia nanjak ini lumayan cukup ekstrim, tapi terlalui tanpa adanya masalah. Apalagi ini gue masih di 3 loh ini. 3, kita naik lagi coba 4 switch. Oke. Tahu gue ngerti sih sekarang kenapa Astrea banyak yang pakai ya, pakai ke kebun gitu ya, pakai ini. Motornya enak ya, serius nggak bohong. Yang kali ini gue dapet enak. Ini apa ya? Macam tugu gitu, tugu selamat jalan. Oh, mungkin kita sudah berada di puncaknya dari Lumbir ini, karena suasana nggak tahu. Wow, keren juga ya itu pohon-pohon itu. Kalian penasaran lihat situ nggak sih? Ya begitulah kurang lebih lah sih itu. Tapi keren ya. Gue pada sedikit penasaran, boleh balik lagi nggak ya? Mumpung lagi ada di sini ya kan, kita coba aja balik lagi ke sana untuk lihat gitu. Kita coba ya sedikit explore, karena jiwa petualang ini berteriak ya, ingin aku ingin melihat gitu. Ya siapa tahu subscriber gue belum pernah juga ke sini. Tadi gue lihat ada ya di situ orang-orang duduk gitu. Nah, di sini gue penasaran ada apakah di sana, semacam pemandangan gitu. Tapi kelihatannya seru. Puncak apa ya namanya ini? Ini dipakai kaula muda. Oh iya sambil bercengkrama ya. Oke. Not bad. Gua cek dulu ya. Oke. Ini udah kita lanjutkan lagi. Kita lanjut. Ayo. Anak-anak sini, mereka sedang jalan sepertinya. Jalan lagi. Lagi nongkrong. Gue penasaran aja sih sebenarnya. Lanjut lagi. Oke. Itu tadi ya, ada pengalaman gitu, ada pemandangan seperti itu. Memang aduh, jam-jam rawan ini kawan-kawan. Gue juga bingung mau semangat takutnya gimana gitu. Ngaco gitu.
Mau bernarasi lemes takutnya gimana gitu, bukan Denny Fry motovlog banget gitu. Kalau lemes-lemes tuh gitu, kamar tuh bukan gua banget gitu. Oh udahlah. Nah ini turunan berarti udah auto, kita pakai gigi 3. Kita hanya berserah kepada rem tromol ini ya. Tapi Lumbir tuh gue pikir menakutkan ya awalnya ketika gue kesini tuh, karena malam. Gue sering banget kesini malam. Nah kebetulan hari ini gue kesininya sore ya, ternyata indah ya. Ya maksudnya oke gitu. Buat riding juga tuh. Habis ngambil pohon singkong. Bener, ini real singkong cuy, singkong ya. Bukan singkong yang itu. No lah. Katanya ini tuh jalan alternatifnya gitu ya. Sebelumnya ada yang kemana gitu, muter kemana itu, tapi kota, tapi jalannya rusak. Lumbir ini alternatif gitu loh. Sampai gue yang nggak tahu ya. Nggak tahu sih, dulu sebelum sering lewat Lumbir, gue lewat ada jalan potongan gitulah, lewat sebelah sananya lagi. Bukan jalan ini gitu. Udah truk besar ya. Kali-kali seperti itulah ya Astrea nih. Performa gue bingung ya, disebut motor tua. 99 tuh masuknya tua apa enggak ya? Karena motor gue si siapa namanya? Si Gema itu tahun 82. Ini tahun 99 ini, hampir 2000. Ya 2000 tuh Tiger Neotech juga tahun segitu gak sih? Coba ya lu yang tahu. Itu tangguh juga ya, mesin-mesin di atas itu nggak tua-tua banget lah. Karena gue mikirnya Astrea ini adalah motor tua gitu, padahal enggak sih. Setelah dicobain ya, apalagi yang sehat ya, gue kan dapat yang sehat ya kemarin. Sempet COD juga, tapi kondisinya aduh ya Allah, gimana ya, bingung ya, dipakai nggak lurus ya, pokoknya aneh aja gitu, dengan harga yang cenderung sama gitu dengan ini. Ini oke sih, nggak tahu memang gue dapat barangnya oke atau memang Astrea ini sebenarnya oke gitu. Buat kalian yang pencinta Astrea boleh komen dong gimana rasanya gitu. Kebetulan yang gue ini punya yang tadi ya, apa ya tuh gue lupa, Primus, bukan Primus, yang gue tuh apa namanya, itulah, aku sedang tidak ingin berpikir. Ya udah ya gitu aja guys, ini gue ke depan kalau gue lanjutin lagi untuk buka puasa kayaknya dia. Ini udah mau deket jam buka puasa. Alhamdulillah gue udah ngelewatin Lumbirnya. Nah ini maksud gue kota yang gue bilang tadi. Alhamdulillah gue udah nyampe target ya. Target untuk nyampe ke sini nggak terlalu malam gitu. Berarti sekarang ini tinggal gue mau nyari bukaan karena jamnya sudah menunjukkan waktu hampir jam 18.00 ya. Ya nanti gue lanjut lagi kayaknya setelah gue makan dan lanjut lagi gitulah perjalanan, atau enggak nanti gue vlogin juga kalau memang sempat dan oke suasananya untuk upload ketika gue berbuka gitu, dapat tempat yang enak, enjoy gitu. Di beberapa kilo ya, ini udah berapa sekitar puluhan kilometer ya. Intinya sampai sini gue ngerasa nggak ada masalah, so far so good. Astrea bukan pilihan motor yang ece-ece ya, bisa kalian perhitungkan juga dengan harganya yang menurut gue masih affordable buat dibeli untuk pemula. Sejauh ini gue nggak ada masalah ya. Kita lihat nanti beberapa ratus kilometer lagi ke depan. Oke, see you. Oke guys, balik lagi ya. Jadi gue udah buka puasa tadi di pinggir jalan ya. Gue lagi di Majenang ya, Majenang ya bener ya, Majenang, di alun-alun Majenang. Berarti sekitar berapa puluh kilometer ya. Sebenarnya belum nyampe Jawa Barat sih, perkiraan Tasik, Ciamis, terus baru deh kita bisa ke Cileunyi, di situ ke Bandung. So far motor nggak ada masalah, semuanya normal. Cuman gua aja kayaknya lagi kurang fit aja gitu karena langsung, dan ini bulan puasa juga.
Nah, sekarang gue bakal lanjutin perjalanan ini. Nanti mungkin gue bakal tag lagi videonya sekitar kalau udah daerah Tasik, Ciamis, atau mungkin Cileunyi ya, karena gue akan fokus ngejar waktu juga. Walaupun santai sebenarnya, tapi ada beberapa peralatan kan harus dipasang ketika nge-vlog. Tapi sejauh ini gue nyaman sama Honda Astrea. Nanti di akhir video gue bakal kasih kesimpulan kecil lah, kesimpulan buat si motor Astrea ini. Kurang lebihnya nanti gue bahas lagi aja di akhir video. Cuman untuk perjalanan dan yang lainnya kayaknya bakal sampai sini, karena nanti kalau misalkan udah nyampe ke sana, treknya udah gelap juga, udah malam. Gua rasa pingin bikin jadi satu video aja, nggak banyak. Jadi nanti lebihannya gua di video ketika udah nyampe. Ya mudah-mudahan nggak ada trouble lah. Nanti kalau misalkan ada update terbaru tentang motor ini, gua bakal langsung videoin. Jadi gitu aja. Sekarang gua mau lanjutin perjalanan. Thank you banget. Langsung buat cabs pakai motor. Cek. Oke. Sip. Isi dulu makan ya. Ini adalah tempat nasi uduk langganan. Gue kalau misalkan pulang ke Jawa pasti kesini ya. Buat kalian yang mau beristirahat kebetulan ke Jawa juga, kalian bisa mampir ya guys ke sini. Oke, mari kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini gue udah di daerah Ciamis ya, Ciamis manis ya. Berarti jarak yang udah gue tempuh itu sekitar 117 km ya. Tadi gue udah lihat. Terus sisa dari sini ke sana itu sekitar 150 kilometeran lah. Berarti ya 250 sekian lah ya untuk jarak dari Cilacap dari Maos ya. Ya Cilacap Maos ke Bandung itu sekitar 250 kilo. So far so good ya. Motor ini benar-benar oke. Gue dikasih nyaman ternyata sama Honda Grand ini. Cuman ya seperti yang gue bilang ya, apa ya namanya, perjalanan malam itu ya gelap kayak gini gitu. Mungkin di depan tuh udah bakal masuk kotanya sebentar lagi. Iya, kalau motor-motor gini lebih enak perjalanan malam ya sebenarnya daripada siang, karena panas ya, panas cuacanya gitu. Karena ini kan berpendingin udara ya, bener-bener manual lah gitu, nggak pakai radiator. Ya mungkin kalian paham kalau misalkan berpendingin udara gini memang enak kalau jalannya malam gitu, mobil-mobil atau motor-motor tahun lama tuh begitu. Ini bensin tertera di sini sudah habis setengahnya ya, berarti kesana 40.000 lebih dikit lah. Tapi nanti gua bakal cek aktualnya berapa. Untuk sekarang gua lanjutin dulu perjalanan. Rekap untuk sementara 100 km pertama ya, seperti yang gua bilang, nyaman tanpa ada kendala, semua berjalan baik-baik aja. Ya memang kalau motor sehat sih oke ya. Jadi sebenarnya sedikit cerita lah ya, sambil ini gak terlalu lama. Sebenarnya gue itu ngambil motor ini emang untuk direstorasi gitu. Jadi kawan gue ini ada yang udah pesen motor Grand Astrea. Jadi sebelumnya gue nggak pakai motor Grand ya. Cuman karena ini adalah project pertama gue restorasi tapi komersil ya. Jadi gue garap aja si Grand ini dengan sekuat tenaga. Jadi gue usahakan cari bahannya yang oke gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bangun motor, apalagi emang untuk dipakai sendiri ya, dan kalian ngerasa gue kayaknya bakal lama deh pakai motor ini gitu, ada baiknya cari bahan yang bagus. Nggak apa-apa mahal sedikit, atau kalian carinya lama sedikit, tapi pastikan cocok gitu si motor yang akan kalian pakai. Terutama di area sasis ya, kaki-kaki itu kalian harus pastikan oke, center masih bagus,
Mesin itu masih bisa diperbaiki ya. Kalau misalkan udah ke body dia agak sulitnya karena bengkel pressnya juga kan nggak di semua kota tersedia gitu. Jadi lebih sederhana kalau kalian memperbaiki mesin sebetulnya. Kalau gue sih lebih kayak gitu. Cat itu bonus, apalagi motor-motor tua. Jadi ya cat seadanya ya nggak jadi masalah lah, karena kalian bisa repaint dimanapun. Tapi kalau masalah sasis, rangka ini udah kayak harga mati gitu loh, karena kalian nggak bisa ganti rangkanya seenak jidat ya. Nih ini udah di Ciamis tuh, kalian bisa lihat. Selamat datang Ciamis manis ya. Jadi ya itu sih sebenarnya tips dari gua buat kalian yang mau coba bangun atau garap si motor tua. Pastikan rangka, yang jelas surat-surat BPKB, terus STNK, intinya pajaknya kalau bisa masih hidup. Even dia cuma setahun lagi mati gitu, setidaknya dia pajaknya hidup. Kalau motor tua pajak hidup enak gitu kita pakainya. Terlebih pajaknya murah sebenarnya kalau motor tua dibanding motor-motor zaman sekarang. Ini aja tahun 99 ke bawah itu pasti hampir ya di bawah 50.000 lah untuk mesin 100 sampai 150 cc. Nggak terlalu mahal gitu. Jadi ya gini kan enaknya kalau misalkan motornya sehat, kita nggak usah nggak usah banyak perbaiki gitu. Karena kadang memperbaiki hal-hal yang kecil-kecil itu kalau dikumpulin lumayan banyak juga. Ya itu sih sebenarnya kalau dari gue yang biasa dan udah beberapa kali restorasi motor. Tadinya buat gue pribadi ya, kesenangan pribadi aja. Tapi kayaknya sekarang gue coba beranikan diri untuk mulai bisnis di dunia restorasi ini ya. Buat kalian yang tertarik, kalian boleh kontak gue aja by Instagram atau DM ya. Nanti gue cantumin untuk Instagram atau DM-nya di bio gue. Gue pastikan insya Allah ya amanah gitu untuk restorasi. Begitu. Lokasi gue sebenarnya ada di Jawa Barat ya, di Bandung lebih tepatnya. Di sana gitu. Ya sudah, ini sudah di Ciamis. Karena seperti yang gue bilang, gue ingin jadiin ini satu video, nggak berepisode-episode kelamaan. Karena nanti pun ketika restorasi motor Grand Astrea ini, gue juga bakal bakal video ya full dari mulai gue cat body. Ini nanti rencananya gue bakal cat semuanya. Terus kalau mesin alhamdulillah nggak ada PR sih sebenarnya. Starter juga nyala, nggak ada. Benerin sih kalau misalkan emang nanti buyer guanya pinginnya original ya, kecuali dia ingin 12 volt, mungkin ada beberapa pergantian di faktor nggak ada di sektor kelistrikan ya, gue pasti pakai kiprok NMAX dan ya yang lain-lain lah gitu. Kalau misalkan dia mau ori, cukup cat ini udah oke kok, udah enak lah gitu dilihatnya, cukup dicat doang gitu, dan ganti beberapa spare part kayak velg ini karena nggak ori ya, velgnya racing. Kerasa goyang-goyang gitu karena bannya tebel tapi velgnya kecil gitu kalau dipakai ya. Selebihnya dapat beruntung sih ini. Gitu ya. Jadi ya buat calon buyer gue, selamat nih, motornya udah gue ambil. Next kita akan langsung garap, mungkin antara lusa atau minggu depan udah mulai gue garap. Untuk sekarang mungkin kontennya diambil motor, terus review motor singkatnya. Di 100 km ini nggak ada kendala, aman-aman aja. Mudah-mudahan nanti sampai Bandung pun semuanya aman ya. Sisanya gue kepo sama si ini ya, konsumsi bahan bakar motor ini. Gue belum setting sebenarnya, cuman ya segini cukup lah, nggak terlalu kering, nggak kebasahan banget juga gitu. Walaupun ya sedikit agak basah dikit, tapi ini masih yang wajar lah gitu. Sisanya kan klep, kompresi itu pasti ngaruh ke BBM, kotor atau enggak. Terus ya banyak faktor lah, listriknya masih oke atau enggak, itu juga ngaruh lah ke BBM. So nanti kita lanjutin lagi kalau misalkan gua udah di daerah mana ya, Bandung kali. Begitu gua udah mau isi bensin, sekalian gua review singkat lah terkait si motor Astrea Grand yang gua ambil hari ini.
gitu. Jadi itu aja untuk sekarang. Gua akan melanjutkan perjalanan di malam yang syahdu ini ya guys. Oke guys, mari kita lanjutkan. Ini gua udah sampai ya akhirnya di Arca Manik ya. Udah sampai tujuan ya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Nggak ada masalah ya. So far so good ya, so far so good pokoknya. By the way, why? Bannya kempes gitu ya? Oh, ban depannya ternyata kebenaran sekali ya di sini, tapi kempesnya udah nyampe. Wah, alhamdulillah sih, tapi bannya kempes ya depan ya guys. Jadi gue udah nyampe apa namanya, Arca Manik, dan ini agak-agak lain. Bannya kempes, tapi gue mau isi bensin karena part terakhirnya gue harus isi bensin. Kepo seberapa banyak bensin yang gue habiskan untuk perjalanan dari Jawa ke Bandung ya. Ini bener-bener ya, perasaan tadi masih baik-baik aja, tiba-tiba langsung kempes gitu. Tapi ya udahlah, alhamdulillah kempesnya di tempat ini apa namanya, udah di markas ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti kita cari tambal ban deket-deket sini. Ya sambil kita isi bensin di depan sih, isi bensinnya nggak apa-apa karena gue juga mau ganti ban juga yang depan. Kayaknya karena mereknya KW, jadi kualitasnya kurang good. Dipakai juga tadi kurang enak sih sejujurnya. Ini kita paksain aja dulu sedikit ke depan karena di depan juga gue udah akan nyampe tujuannya. Ya kesimpulannya gue pakai motor ini nyaman, gak ada masalah kecuali masalah ban karena emang bannya bukan ori ya, ini WK ya, bannya KW. Jadi begitu adanya lah. Untuk konsumsi bensin kayaknya gue bakal ngisi di sini untuk tahu seberapa banyak sih bensin. Gue tadi isi 28.000 ya, 28.000 Pertalite. Itu di mana ya gue isi ya, di sekitar daerah ini ya, Ciamis kalau nggak salah. Tadi gue ngisi di Ciamis. Nah ini gue lagi isi lagi di daerah Arca Manik ya, sambil nungguin si gue isi bensin ya. Review terakhirnya nyaman deh ternyata. Oke. Sorry ya tadi keganggu karena kantong gua jatuh dan micnya ikut jatuh ya. Karena gua ngerekam di HP. Nah ini kita lanjut ya, kita isi bensin. Jadi sebelumnya gua udah isi 26.000. Kita cek lagi, itu di daerah Ciamis. Gak tahu nih kita berapa habisnya. Jarak kurang lebih 250 km ya. Full tank om. Palingnya 15 ya tak. Cekap lah. Sip. Tuh kan 16.000. Ini ya. Oke, nuhun. Oke, jadi segitu ya guys. 16.500 ditambah 26 berapa tuh? Udah malam suruh ngitung lagi. 26 tambah 6.
Bego gua jadinya. 25 ke 15 berapa? 25 40 42.000 ya berarti ya, sekitar segitu ya, nantilah gua hitung. Ini emang jam-jam rawan ya. Sekitar 26.000 itu bensin, 26.000 46.000 ya kalau nggak salah ya, segitulah intinya. Bensinnya irit ya, gue sebagai user 2 tak kaget ya. Pas tadi ngisi beneran 20.000. Ini tambal bannya di depan ya, bukan gue lawan arah gimana ya, lawan arah sih, tapi berhubung deket tukang tambelnya jadi udahlah di sini aja gitu. Ini gue mau nambal dulu, kita akhiri mungkin ya. Om nambal om. Oh tak aya tambalana. Oh nyatu ayo. Iya tak aya tambalana cenah guys. Ya sudah lah. Ya gitulah intinya. Ini sekarang gua mau ngurus dulu. Jadi bisa-bisanya dia bannya bocor ketika udah hampir nyampe. Tapi untungnya udah tinggal 3 menit lagi ya gua sampai tuh di depan belok kiri. Jadi ya alhamdulillah lancar, selain urusan ban ya, tadi ban belakang sekarang ban depan ya, begitulah permasalahannya motor ini. Tapi dari segi mesin semuanya aman, sentosa, happy lah ya pokoknya. Motor ini sih menurut gua rekomen buat user yang baru coba motor-motor tua ya, kalian bisa coba di Astrea gitu. Ya gitu aja, ini sekaligus mengakhiri vlog gua hari ini. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah bersedia nonton vlog ini sampai akhir. Next gua bakal bikin video restorasinya si motor ini, dan kayaknya gua bakal bikin program baru deh ya. Program baru maksudnya ya ada judulnya lah ya untuk di channel YouTube gua, nanti tunggu aja launchingnya ya. Sementara itu dulu dari gua, thank you banget udah ngikutin channel ini. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan. Wah itu aja lah, thank you. Apalagi ya, udah. Gua mau cari tukang tambal, tuh ada tukang tambal. Udah ya, gua Denny Fry MV pamit undur diri, see you and bye bye ya.